Selamat malam pemirsa, malam hari ini selama 2 jam penuh kami akan menyoroti tentang bencana besar yang melanda bagi penegakan hukum dan konstitusi di negeri kita setelah tertangkap tangannya Ketua MK Akil Mukhtar. Saya Indra Maulana dan rekan saya Cheryl Tansil nanti akan hadir langsung dari gedung MK. Inilah Prime Time News selengkapnya. Saya bersumpah. Saya berjanji Bahwa saya akan memenuhi kewajiban Hakim Konstitusi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah selesai melakukan gelar perkara atau ekspos antara pimpinan, deputi penindakan, dan tim Satgas Penyidik. Hasilnya sejumlah orang ditetapkan menjadi tersangka. Gelar perkara tersebut berkaitan dengan peristiwa penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mukhtar yang diduga menerima suap Rabu malam. Dari 13 orang yang diperiksa, KPK menetapkan status 6 orang yang terjaring dalam operasi tangkap tangan sebagai tersangka. Dalam konferensi persnya, KPK juga menunjukkan barang bukti berupa sejumlah uang dalam bentuk dolar Singapura dan dolar Amerika yang nilainya setara 3 miliar rupiah, serta sejumlah uang dalam bentuk pecahan 100 dan 50 rupiah, maksud kami 50 ribu rupiah dengan total 1 miliar rupiah. Pertama, AM bersama CN ditetapkan sebagai tersangka selaku penerima, yaitu diduga melanggar pasal 12C Undang-Undang TPK Junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atau pasal 6 ayat 2 Junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kemudian yang kedua, ditetapkan sebagai tersangka HB dan CAN selaku pemberi. Jadi ditetapkan sebagai tersangka selaku pemberi. Kemudian diduga melanggar pasal 6 ayat 1 huruf A Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sejumlah pihak mengecam keras tindakan Ketua MK Akil Mukhtar yang diduga menerima suap dan tertangkap tangan KPK. Selain diminta dipecat secara tidak hormat, lembaga anti rasuah juga diminta menuntut Akil Mukhtar dengan hukuman mati. Jengkel dan kecewa dengan perbuatan Ketua MK Akil Mukhtar, mantan Ketua MK Jimli Asidik mengusulkan agar mantan politisi Golkar itu diberikan hukuman mati. Kalau menurut saya ini pantasnya itu pidana mati. Walaupun di undang-undang tidak ada, tapi kan KPK bisa minta. Kan ini kan Ketua MK harus jadi teladan di rumah jabatan lagi. Usulan Jimli pun turut disetujui anggota DPR, mengingat Mahkamah Konstitusi merupakan cermin lembaga hukum tertinggi. Kalau memang proses hukumnya nanti secara bukti itu memang memenuhi semua persyaratan, demi rasa keadilan, idenya Pak Jimli itu cukup menarik. Sungguh mengejutkan kita semua, dan ini adalah tsunami ya di dunia peradilan kita. Dan saya betul-betul kaget ya. Pengamat hukum pidana Yenti Garnasi berpendapat usulan ini tidaklah berlebihan. Apalagi Undang-Undang Korupsi membuka ruang hukuman mati bagi pejabat negara yang terlibat rasuah. Kejahatan termasuk korupsi kalau dilakukan oleh pejabat-pejabat publik, apalagi pejabat negara, itu maka bisa diperberat dengan sepertiganya. Artinya apa? Artinya bahwa kalau misalnya 20 tahun bisa lebih tinggi dari itu, atau kalau itu seumur hidup bisa langsung ke pidana mati dong, bisa saja gitu. Jadi fasilitas undang-undang ada. Akil Mukhtar merupakan pimpinan lembaga hukum tertinggi pertama yang tertangkap tangan KPK karena diduga melakukan tindak pidana korupsi. Maka hukuman mati dianggap wajar mengingat MK merupakan lembaga konstitusional tertinggi. Tim Liputan Metro TV.
Presiden Yudhoyono mengaku terkejut dengan penangkapan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mukhtar, anggota DPR Khairunisa, dan 3 orang lainnya. Menurut Presiden, kasus ini menjadi pelajaran untuk semua. Presiden pun menekankan pentingnya lembaga dan penegak hukum bersikap adil dan tidak bermain-main dengan politik apalagi uang. Lembaga manapun itu dipersyaratkan untuk bersikap adil. Tidak main-main dengan politik ketika harus menentukan keadilan dan kebenaran, dan apalagi bermain-main dengan uang untuk sebuah kebenaran dan keadilan. Berat tugas seorang hakim Mahkamah Konstitusi dan hakim manapun sejatinya. Dan ini mengait untuk menjadi pelajaran kita semua. Pemilihan posisi-posisi di lembaga-lembaga negara yang penting itu memang tidak boleh sangat dipengaruhi oleh kepentingan politik. Prosesnya sebenarnya bukan proses politik dalam arti ditinjau dari sisi politik, ditinjau dari kepentingan partai-partai politik, harus dibebaskan. Jadi kalau ada fit and proper tests, itu menguji integritas, kapasitas, dan kesiapan. Bukan rahasia umum lagi, banyak proses pemilihan di negeri ini yang harus kita tata kembali, yang harus kita luruskan. Akil Mukhtar merupakan mantan politisi Golkar yang banting setir menjadi hakim konstitusi. Usai 2 periode menjadi anggota DPR, Ketua MK ini pernah dilaporkan menerima suap 1 miliar rupiah sekitar 3 tahun silam. Adalah Refli Harun, praktisi hukum yang saat menjadi kuasa hukum calon Bupati Bengkulu Selatan Dirwan Mahmud, pernah melaporkan dugaan suap kepada Akil Mukhtar ketika menjadi hakim konstitusi. Fakta yang saya ungkapkan yang mungkin agak keras pada waktu itu, yaitu melihat uang 1 miliar dalam bentuk dolar yang menurut pemiliknya akan diberikan kepada salah seorang hakim, dan hakim tersebut ya Pak Akil Mukhtar. Dengan kejadian ini, ya mudah-mudahan ini sedikit membersihkan nama saya, bahwa saya pada waktu itu ketika berbicara bahwa ada hakim konstitusi yang memeras, ya kan, itu tidak salah begitu ya. Akil Mukhtar merupakan sosok ketiga yang menjabat Ketua MK menggantikan Mahfud MD. Pria kelahiran Putu Sibau ini menang 7 suara dari total 9 suara hakim MK pada 3 April 2013. Mantan politisi Golkar ini menjanjikan MK sebagai lembaga yang independen. Kalau ada yang populer, ada yang bisa, misalnya seperti Pak Mahfud, bisa ingin mencalonkan diri sebagai presiden, ya bagus, alhamdulillah. Tapi untuk saya kira tidak. Kita akan bersaing sebagai ini independen hakimnya, independen lembaganya. Sebelum duduk menjadi anggota Hakim Konstitusi, mantan advokat ini menjalani karir politik sebagai anggota DPR dari fraksi Golkar selama 2 periode. Doktor ilmu hukum ini terpilih menjadi Hakim Konstitusi sejak tahun 2008, yang masa jabatannya diperpanjang DPR hingga tahun 2018. Akil kembali dilantik sebagai Hakim Konstitusi bersama mantan Menkumham Patrialis Akbar dan Maria Farida oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono 13 Agustus 2013. Akil setidaknya menjadi pejabat negara keempat yang bergelar doktor atau staraf S3 yang tersangkut kasus korupsi. Tim Liputan Metro TV. Dengan tertangkapnya Akil Mukhtar ini, apakah memang ada juga mafia hukum di lembaga Mahkamah Konstitusi ini? Cheryl Tansil akan membahasnya dengan sejumlah narasumber, diantaranya mantan Ketua MK Mahfud MD dan juga yang pernah melaporkan salah satu hakim MK, Refli Harun. Silakan Cheryl. Sudah hadir juga di gedung MK ini ada Pak Refli Harun yang tadi sudah Anda perkenalkan. Saya hampiri dulu narasumber saya. Halo, selamat malam Pak Refli. Ya, terima kasih atas waktunya. Pak Refli nanti juga akan bergabung bersama kita, ada Pak Mahfud MD, mantan Ketua MK sebelum periode Akil Mukhtar ini. Dan juga dulu di tahun 2010 Anda pernah menulis mengenai bersih-bersih MK ya? Iya. Iya, baik. Saya akan sapa dulu Pak Mahfud.
Ya, sambil kita tetap menghubungi Pak Mahfud untuk bergabung dalam dialog ini, saya akan ke Pak Refli dulu. Pak Refli, Anda adalah seorang pengamat tata negara yang juga pernah menjadi staf ahli di MK. Dan lalu Anda pernah berperkara juga dan pernah menguak bahwa ada permainan uang di MK. Nah, lalu setelah 3 tahun kemudian akhirnya terungkaplah salah satu Hakim Agung ternyata betul tertangkap tangan. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, sejuta rasanya begitu ya. Artinya kan dari sisi manusiawi saya mengatakan bahwa kejadian semalam dan hari ini adalah mengkonfirmasi dari apa yang saya pernah katakan bahwa ada hakim MK yang bermasalah. Pada waktu itu konteksnya saya mengatakan pemerasan begitu. Tapi kan di sisi yang lain kan kemudian kita menjadi miris karena kemudian lembaga yang kredibel ini yang masih dianggap kredibel kan ada KPK, Pengadilan Tipikor dan kemudian MK ini kemudian menjadi kok begini begitu. Jadi ada sisi yang begitu yang berkecamuk di dalam diri saya. Karena apa? Karena saya seperti sudah dikatakan tadi pernah menjadi staf ahli di Mahkamah Konstitusi 2003-2007. Dan pada waktu itu ya sekecil apapun peran kita berusaha bagaimana membangun MK sebagai pengadilan yang terpercaya begitu. Itu strategic planning yang kita rumuskan. Jadi menjadikan MK sebagai pengadilan modern dan terpercaya. Tetapi memang menjadi tidak mudah bagi MK ketika kasus pemilu kada mulai masuk pada tahun 2008. Dan kemudian kita tahu bahwa pilkada ini adalah racing. Orang mau keluar berapapun uang untuk memenangkan kontes pemilu kada. Dan bisa jadi kemudian MK ini adalah racing terakhir, kilometer terakhir atau meter terakhir sebelum yang bersangkutan dinyatakan sebagai pemenang atau kemudian pecundang. Oke, baik. Nah, inilah yang saya kira yang kita Kami ingin Anda mengungkap lihat. lebih jauh lagi modus-modus apa saja yang Anda temukan karena Anda juga dulu pernah diajak oleh MK untuk menjadi ketua tim investigasi terkait dengan kecurigaan Anda bahwa ada main uang di MK. Ya, sebenarnya investigasi yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi itu sebenarnya saya tidak tahu, mungkin quote-unquote tim investigasi, tapi sesungguhnya itu hanyalah sebuah tim untuk membuktikan apa yang saya tulis itu benar atau tidak, kira-kira begitu. Dan kemudian dari 3 kasus yang kemudian saya tulis sebagai contoh, lalu kemudian tim investigasi memutuskan untuk mendalami 1 kasus. Dan dari kasus itu kemudian paling tidak terkonfirmasi bahwa apa yang saya katakan mengenai uang 1 miliar dalam bentuk dolar itu ada memang, cuma masalahnya pada waktu itu memang kita tidak berhasil mengungkapkan sampai ke ujungnya apakah itu sampai kepada Pak Akil Muhtar atau tidak. Karena memang keterbatasan kita dan saya kira semua orang tahu bahwa sebuah tim investigasi seperti itu memang ada keterbatasan karena tidak memiliki kewenangan dan lain sebagainya. Oke, pada saat itu maksud Anda uang 1 miliar itu yang sedianya akan diberikan oleh Bupati Simalungun ya? Iya. Oke. Iya. Untuk kemudian dan untuk Akil Muhtar karena pemerasan yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Tetapi sekali lagi begini, dalam forum seperti ini kan saya kira tidak pantas juga kalau saya kemudian tiba-tiba merasa bagaimana ya kan terhadap fenomena yang didapatkan hari ini. Kita harus menghargai tetap azas praduga tak bersalah gitu ya. Kan Pak Akil ini baru ditetapkan sebagai tersangka, belum terpidana dan kemudian prosesnya masih akan panjang. Tetapi intinya adalah ini mudah-mudahan menjadi entry point karena saya pribadi sebenarnya mencurigai banyak pola permainan dalam pemilu kada ini yang barangkali melibatkan begitu banyak orang. Jadi tidak satu orang saja, tetapi kita tidak bisa menunjuk orangnya itu siapa. Kira-kira institusinya selain MK? Saya kira begini, salah satu yang barangkali yang patut kita pertimbangkan, ini ada 2 perspektif kalau melihat ini. Ini personal interest, kalau kita bicara personal interest, semata-mata kepentingan personal, orang yang mencari gain, orang yang mencari keuntungan. Kedua bisa saja mungkin ada kepentingan kelompok di sana, kepentingan organisasi di sana, bahkan kepentingan partai politik di sana. Baik. Nah ini yang saya kira yang kita harus lihat secara lebih jernih. Baik, begitu. Pak Refli tahan dulu. Sudah bergabung dengan kita juga Pak Mahfud MD langsung dari kantor masih di Jakarta juga. Pak Mahfud, selamat malam. Yo, malam Sheryl, malam Mas Refli. Malam Sheryl, malam Mas Refli. Ya, selamat malam Prof. Ya Pak Mahfud, di periode Anda pada saat itu Pak Refli juga sempat mengemukakan ada main uang di MK dan lalu dibentuklah tim investigasi tapi ternyata tidak terbukti. Lalu 3 tahun kemudian terjadilah tangkap tangan di mana melibatkan uang sekitar 3 miliar rupiah. Tanggapan Anda Pak Mahfud? Ya benar semua dua-duanya. Jadi
pada waktu itu saya kira tidak ada cara yang lebih hebat daripada yang dilakukan oleh MK. Ketika Mas Refli menulis tentang sesuatu yang katanya ada pemerasan, kita suruh buktikan. Dan hasil pembuktiannya itu sudah kita laporkan bersama-sama ke KPK dan sudah diperiksa oleh KPK. Apakah ada cara yang lebih baik dari itu? Menyerahkan ke KPK sesudah diminta dulu bukti awalnya. Dan KPK sampai sekarang meskipun sudah memeriksa banyak orang, tidak menemukan apa-apa kasus itu. Nah, yang sekarang ini kasus yang berbeda karena kasus ini kan pemilu kada tanggal 9 September. Baru 2 minggu atau 3 minggu yang lalu. Sehingga mungkin benang merahnya bisa dicari, tetapi yang dulu sudah diungkap dengan berbagai cara. Bahkan kami juga membentuk Dewan Kehormatan. Meskipun tidak ada yang berani mengadu pada saat itu, sehingga kita membentuk Dewan Kehormatan dengan formula atas permintaan yang bersangkutan. Bukan karena pengaduan orang, karena tim itu sendiri diminta tanda tangan untuk mengadu juga tidak berani. Lalu kita formula, oke, kalau Anda mau minta ini diadili Majelis Kehormatan, biar Pak Akil yang mengajukan permohonan untuk minta diperiksa. Sehingga kami meskipun tidak alasan kemudian membentuk tim itu. Semua sudah dilakukan, ke polisi sudah, ke KPK sudah, Majelis Kehormatan sudah. Nah, sekarang ini benar terjadi pada saat ini ya satu musibah yang luar biasa dan saya kira semua orang marah gitu. Semua orang marah terhadap kasus ini. Sheryl. Iya. Baik Pak Mahfud. Pak Mahfud, saya harus jeda dulu Pak Mahfud, dan nanti pemirsa usai jeda ini saya akan lebih tajam lagi akan mencoba meminta Pak Refli untuk menceritakan lagi modus-modus apa sebenarnya yang dipakai dalam permainan uang di MK. Kami akan segera kembali saat lagi.